Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Marilah kita lanjutkan satu kajian kita. Dan sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Sempurna. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita diberikan kekuatan iman, Islam, dan ihsan, serta kita mampu berikhtiar menjadi seorang hamba Allah, mencintai kebaikan dan meninggalkan keburukan, mencintai perilaku yang lurus dan meninggalkan perilaku yang jelek, perilaku yang jahat. Seperti yang kita maklum bahwa junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bersih hatinya Nabi Muhammad, orang yang paling baik akhlaknya Nabi Muhammad, orang yang mendapatkan jaminan ampun dari Allah atas segala dosa masa lalu dan akan datang, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi penutup para nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan baginya terhadap dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Allah telah memberikan ampunan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Ini merupakan satu keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, wa huwa salawatullahi wa salamuhu alaihi fi jami'i umurihi ala ta'ati wal barri wal istiqomati allati lam yanalha basyarun siwahu, wa huwa salawatullahi wa salamuhu alaihi fi jami'i umurihi ala ta'ah wal barri wal istiqomati allati lam yanalha basyarun siwahu. Hal ini merupakan penghormatan yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Beliau dalam semua urusannya selalu taat, ala ta'ati wal barri wal istiqomah, selalu taat, berbakti dan istiqomah. Istiqomah dalam tingkatan allati lam yanalhal basyarun siwahu, dalam tingkatan yang belum pernah diraih oleh seorang manusia pun, baik dari kalangan orang yang terdahulu maupun orang-orang kemudian. Minal awwalina wala minal akhirin, belum pernah terjadi keistimewaan seperti ini pada selain Nabi Muhammad.
kepada selain Nabi Muhammad. Belum pernah Allah berikan kepada orang-orang terdahulu maupun orang-orang kemudian beliau. Kemudian beliau disebutkan wa huwa akmalul basyari alal itlaqi wa sayyiduhum fid dunya wal akhirah. Beliau adalah manusia yang paling sempurna secara mutlak, dan beliau pemimpin mereka, pemimpin umat dunia dan akhirat. Itulah gambaran seorang manusia yang kita cintai. Itulah gambaran seorang hamba Allah yang kita cintai, junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Begitu Allah mengistimewakan kepada beliau seperti yang kami sebutkan. Namun kita sebagai umatnya meyakini semua apa yang dilakukan oleh kita itu pasti ada balasannya. Semua apa yang kita lakukan itu pasti ada balasannya. Manusia itu kadang-kadang tampak kebaikannya, di waktu yang lain kadang tampak keburukannya. Kadang-kadang manusia itu lurus, kadang pula yang tampak jahat perbuatannya. Begitu setiap hari berputar yang menghiasi diri manusia. Kadang-kadang baik, kadang-kadang yang tampak keburukannya. Kadang-kadang manusia itu tampak berbuat yang lurus sebagaimana Allah perintahkan, lurus imannya tampak, tapi kadang pula tampak imannya tidak sempurna. Satu saat melakukan perbuatan yang jahat. Inilah kita manusia pada umumnya, tidak sebagaimana junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau melakukan segala ketaatan, segalanya didharma baktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau dalam ibadahnya wal istiqomati allati lam yanalha basyarun siwahu, belum pernah melihat sifat seperti ini yang terjadi pada manusia selain dia. Karena memang beliau junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalul basyari alal itlaqi wa sayyiduhum fid dunya wal akhirah. Beliau itu manusia sempurna, mutlak kesempurnaannya, dan beliau sebagai pemimpin umat dunia akhirat. Mari kita lihat kita menghiasi antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang buruk. Kadang kita lurus, kadang kita bengkok, kadang kita jahat. Namun perlu ikhtiar. Kalau ditimbang-timbang ikhtiar itu, bagaimana kita tampil sebagai hamba Allah, lebih baik, lebih banyak kebaikannya, lebih tampak perbuatan yang lurus. Kadang satu hal yang kecil, keburukan yang tampak. Kadang pula yang tampak kecil, jahat. Karena manusia punya nafsu. Kita manusia punya nafsu. Tetapi jangan terlampau bahwa kejahatan, keburukan itu yang tampak mendominasi dalam kehidupan kita. Na'udzubillah, na'udzubillah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita diberikan kemampuan untuk memberikan yang terbaik. Saudara, Allah Maha Pemurah.
ternyata berbuat baik dengan buruk itu justru Allah lebih banyak memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik daripada orang yang berbuat dosa. Sama sekali Allah tidak melipat gandakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Mausili, diceritakan oleh Hamad, diceritakan oleh Sabit, diceritakan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Barang siapa, ini terjemahan dari hadis tersebut, barang siapa yang berniat mengerjakan suatu kebaikan ya, niat saja, lalu tidak melakukannya, maka dicatat baginya pahala satu kebaikan. Falam ya'malha kutibat lahu hasanatun. Niat berbuat baik, ya Allah, bangunkan nanti malam kami, ya Allah, kami akan tahajud. Itu sudah niat. Kemudian kita tidur lenyap sekali, ya, tidurnya lalap sekali, tidurnya nikmat sekali. Tahu-tahu sudah subuh. Tadi kan niat kita, tapi belum melakukan. Itu sudah dicatat satu kebaikan. Itu sudah satu kebaikan. Fa in amilaha kutibat lahu asyron. Apabila yang diniatkan kemudian itu yang dikerjakan, maka baginya sudah mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Bahkan di hadis yang lain dicatat 700 kebaikan. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang niat baik lalu belum sempat dilakukan, maka telah mendapatkan satu pahala. Tapi apabila yang diniatkan kemudian itu yang dilakukan mampu merealisasikan, maka kita sudah mendapatkan 10 pahala, 10